And how did they go about creating a new market, which eventually led to a very deep-seated mindset at Kodak about what photography was all about? This is what we're going to talk about. So the first Ya, jangan pernah berhenti belajar, never stop learning, ya. Usia itu nggak jadi alasan untuk berhenti belajar. Orang yang berhenti belajar adalah orang yang membuat dirinya berhenti juga untuk menerima wawasan-wawasan baru, menerima ilmu-ilmu baru, menerima pandangan-pandangan baru. Usia saya udah 58, tapi alhamdulillah saya masih bisa terlibat dalam berbagai perusahaan. Saya sekarang dipercaya memimpin dan bersentuhan dengan perusahaan-perusahaan yang sangat-sangat digital, ya. Perusahaan saya pertama R666 Media, kita memanage content creators, ya, ribuan kita manage. Dan kemudian perusahaan saya satu lagi, Kids Loop Indonesia, adalah sebuah perusahaan PMA yang bergerak dalam penyediaan platform edukasi online. Ya, ini berasal dari Inggris dan animasinya dibuat dari Korea. Di sini saya bertemu dengan anak-anak muda yang sangat digital. Saya membayangkan bahwa banyak sekali orang-orang seumur saya atau lebih muda dari saya sudah give up dengan perubahan zaman, bisnis model sudah berubah. Sekarang ngomongnya startup, ya, di mana perusahaan-perusahaan baru mencari valuasi, tidak lagi mengejar kredit seperti fenomena sebelumnya. Bisnis model sudah berubah, disrupsi sudah terjadi, dan COVID membuat digitalisasi menjadi lebih cepat. Alhamdulillah saya bisa bertahan. Ya, seminar saya masih banyak, buku saya laku, ya, webinar saya banyak. Kemudian YouTube channel saya Ilmiah Bicara 876.000 subscriber. Begitu saya lihat, saya mapping, dilihat di dashboard, ternyata 75% yang menonton video-video saya adalah para milenial. Jadi saya bersyukur alhamdulillah dalam usia segini yang tidak lagi dikatakan milenial, sangat non-milenial saya, 58 tahun, ternyata saya masih diterima di tengah para millennials. Di mana-mana saya lucu juga, ya. Saya di airport, saya di mall, saya di kawinan-kawinan, muncul anak-anak baru, anak-anak muda milenial umur 20-30 mengatakan, "Om, saya nonton videonya, keren banget." Banyak yang men-DM saya, mengucapkan terima kasih. Video-video saya membimbing mereka, meng-guide mereka, memberikan inspirasi mereka untuk tidak give up berbisnis. Ya, apa yang saya lakukan, kenapa saya bisa mengatasi hambatan usia itu? Karena saya tidak pernah berhenti belajar. Ya, itu memang sifat saya, ya. Bukan saja untuk mempertahankan saya sebagai raja kuis yang harus banyak tahu, no. Ya, sekarang udah tidak eranya kuis, tetapi ini adalah era di mana kita harus tetap knowledgeable, harus punya pengetahuan. Sekarang saat ini saya sedang menyaksikan video. Ini adalah kuliah. Saya sekarang sedang mengambil online edukasi, ya, jarak jauh dari salah satu universitas terbaik di dunia, yaitu Cambridge. Ya, ini ada Profesor Munir gitu sedang memberikan lecturer gitu melalui video. Ya, saya mengambil jurusan digital disruption karena saya sekarang main di situ, dan juga saya tahu bahwa banyak sekali perubahan-perubahan yang terjadi karena digitalisasi. Diikuti oleh ratusan peserta dari seluruh dunia, di mana juga kita bisa diskusi, bisa mendapatkan banyak sekali insight-insight baru dari seluruh dunia. Kolega saya, adik saya Abni Jaya Putra juga ikut di kursus yang sama. Saya hanya ingin mengatakan bahwa saya saja tidak pernah berhenti belajar. Belajarlah sampai ke liang lahat. Kalau kita berhenti belajar, orang mengatakan udah seperti pohon mati. Ya, jangan dibatasi oleh usia. Usia berapapun, apalagi yang muda-muda, ya harus belajar kita, belajar. Karena perubahan dunia itu bergerak cepat banget. Kalau kita terlewat, kita akan lewat. Saya sekarang sedang berada di Palembang, sebenarnya di sebuah hotel yang keren banget, ya. Sebentar lagi saya mungkin jam 2 akan naik membawakan seminar, ya, di depan undangan dari sebuah BUMN. Kita akan bicara, ya, saya senang sekali sekarang masih banyak undangan-undangan ke saya. Saya melihat bahwa di luar Jakarta, di Pulau Jawa, model bisnisnya masih konvensional, ya. Jadi anak-anak muda ya masih melakukan bisnis konvensional, tidak memanfaatkan kehebatan IoT, Internet of Things. Bisnis model harus dirubah.
teruslah belajar. Itulah yang kami sharing di seminar-seminar yang saya lakukan dengan Mas Wowi, CEO Mastermind, yang alhamdulillah pesertanya, alumninya sudah 600. Kita baru saja membuat asosiasi CEO Mastermind yang sebenarnya kita dalam plan untuk membawa mereka, beberapa alumni dan pengurusnya ke Rusia untuk melakukan berbagai transaksi bisnis, belajar bisnis, karena Rusia adalah satu negara tujuan di dunia yang teknologinya tinggi sekali dan banyak sekali investor, karena ini adalah negara kaya. Sekali lagi, ya, jangan pernah berhenti belajar. Ya, itu pesan dari saya, ya. Mohon maaf, saya harus melanjutkan kuliah saya. And the early Kodak camera